Bos, gimana ya rasanya punya bisnis yang jadi langganan keluarga nomor 1 di negeri ini? Iya, jadi langganan keluarga presiden. Sekalinya hajatan, pesannya bisa sampai ratusan kotak sekaligus. Wih, pasti istimewa banget nih. Apalagi penjualannya hampir menyentuh angka 1/4 miliar per bulan, Bos. Mantap banget toh. Yang namanya roti abon sih kesukaan sejuta umat. Nggak cuma keluarga presiden, kita-kita juga doyan. Roti abon emang klasik, tapi rasanya yang melegenda itulah yang bikin cuannya ngalir terus. Halo Bos, selamat datang di Solo Floss Roll. Ini adalah abon gulung oleh-oleh khas Solo. Ini biasa buat oleh-oleh Pak Jokowi. Dan kalau beliau ada hajatan, beliau pesen banyak. Nah, Pak Rohmat tuh membuka bisnis ini 5 tahunan yang lalu. Idenya datang dari kebutuhan oleh-oleh yang pas buat semua kalangan. Saat itu kita pasti yang bisa di-create ya di Solo. Karena abon Solo itu kan paling enak di dunia. Nah, saat itu kita apa sih yang bisa di-create dari Solo itu? Yes, akhirnya jadilah si roti gulung abon ini, Bos. Dia tahan disimpan sampai 7 hari. Jadi pas nih kalau mau dijadikan tentengan keluar kota. Bahan-bahannya jangan ditanya deh, pasti yang terbaik. Apalagi abonnya, mulus banget meluncur di lidah Indonesia macam kita ini, Bos. Rotinya lembut dan empuk banget. Rasanya manis gurih berpadu jadi satu. Kita pastikan halal. Dan dalam proses produksinya kita pastikan higienis. Penasaran bikinnya gimana? Sebenarnya bahannya ya sama aja kayak bahan roti biasa. Pakai tepung, ragi, dan telur. Tapi tepungnya nih harus yang kadar proteinnya tinggi. Nah, biar makin empuk dan lembut, susu dan menteganya jangan sampai lupa, Bos. Setelah adonan kalis, baru diangkat terus dibentuk bulat-bulat begini. Diemin dulu biar ngembang, istilahnya di proofing, Bos. Setelah mengembang sempurna, adonan dipipihkan sampai lebar. Baru dimasukkan loyang. Terus diamin lagi buat proofing yang kedua. Nah, kalau udah begini nih, baru deh oles kuning telur. Taburi topping potongan daun bawang, cabai, dan wijen biar rasanya sedap dan tampilannya cantik. Terus oven deh sampai matang. Nah, tibalah kita di step yang paling krusial, yaitu menggulung si roti abon. Syaratnya si roti nggak boleh pecah ya, harus tetap sempurna saat digulung. Kuncinya mesti kudu cepet-cepet digulung pas masih anget, Bos. Biar roti menempel kuat, mayones yang jadi perekat abonnya. Abonnya dibeli langsung dari produsen lokal. Pilihannya ada abon ayam dan sapi. Konsumen bebas pilih sesuai selera deh. Nah, kunci yang kedua, rasa abonnya juga nggak boleh terlalu mendominasi, Bos. Kudu harmonis seimbang sama adonan rotinya. Jadi perfecto saat masuk mulut, Bos. Saking banyaknya penggemar, dalam sebulan 5.000 kotak roti gulung abon habis diborong pembeli, Bos. Harganya mulai dari 51 ribuan per kotak. Hebatnya, banyak pesohor yang jadi fans berat si Solo Floss Roll ini tanpa perlu di-endorse, Bos. Jadi, semua testi mereka tuh asli. Ini nih yang bikin viral. Irfan Hakim juga pas beli ke sini, kita gratisin nggak mau. Saya lihat banyak orang baik lah di sekitar kita. Ada lagi nih kuncian ketiganya Pak Rohmat, yaitu rajin-rajin sedekah, Bos. Tindakan berbagi buat sesama ini terbukti sukses menggedor pintu-pintu langit, Bos. Misalnya nih, saat pandemi melanda, penjualan menurun drastis. Tapi Pak Rohmat malah menghabiskan stok bahan bakunya menjadi roti abon nikmat, terus dibagikan ke 20 rumah sakit. Tak disangka, Bos, berkahnya langsung turun. Bisnis Solo Floss Roll berhasil bertahan, bahkan makin menggila sepanjang pandemi sampai sekarang.
Jangan lupa juga buat menetapkan harga dengan bijak, Bos. Misalnya, gunakan margin tertinggi biaya produksi sebagai penentu harga dasar, Bos. Ini bikin bisnis tetap sehat dan aman kalau sewaktu-waktu harga bahan baku mendadak naik. Ini nih, top banget kiat-kiatnya. Satu lagi yang nggak boleh malas dilakukan, yaitu berinovasi. Buktinya nih, walaupun si roti gulungnya sudah kondang kemana-mana, Pak Rohmat terus bikin varian baru. Misalnya ini, bakpia warna-warni yang unik dan menarik perhatian. Konsumen jadi punya pilihan lebih banyak lagi deh. Nah, saat itu daripada dia ke toko yang lain atau toko sebelah, kita siapin sekalian. Mantap bener, one stop shopping begini bikin pundi-pundi cuan makin tebal, Bos. Nggak percaya? Yuklah kita hitung sama-sama. Misalnya nih, produksi Solo Floss Roll sekitar 5.000 pak per bulan. Kalikan dengan harga jual 51 ribuan. Artinya, sebulan masuklah 255 juta rupiah. Rar, ngeri. Kalau ditambah hasil penjualan teman-temannya yang lain, lebih deh 1/4 miliar nangkring di kantong, Bos. Yang nggak boleh lupa, tetap manjakan pembeli, Bos. Biar mereka happy dan balik lagi. Tetap pegang deh prinsip pembeli adalah raja, Bos. Jadi apapun yang terjadi itu jangan sampai konsumen dirugikan. Pernah ada kejadian juga, ada orang bawa floss roll, di jalan dia di bis, ketinggalan di bis, keambil orang lain, kita dengar kita ganti. Weleh, kalau caranya gitu, gimana konsumen gak makin jatuh cinta, Pak? Biar pelajaran kita makin sempurna, Pak Rohmat juga berbagi prinsip hidupnya nih. Sederhana tapi dalam. Urip iku urup. Hidupmu haruslah menghidupkan orang lain. Siap laksanakan, Pak. Apa yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Demikian produk kami, Abon Gulung Solo Floss Roll yang kami sajikan untuk Anda. Tetap berbagi kebahagiaan, yang penting cuan, Bos. Villa. Hayo, siapa lagi yang cari villa, Bos? Bukan villa mamang-mamang yang akan kita sambangi ya, melainkan ini nih, Bos, villa dan resort di Bogor yang didesain ala-ala Mongolia. Wih, cantiknya. Wilujeng Sumping di The Highland Park Resort Bogor. Tempat camping glamor alias glamping ini lagi jadi buah bibir netizen, Bos. Abis udah desainnya unik, tempatnya sejuk pula. Gimana nggak semeriwing dinginnya, Bos? Lokasinya aja tepat di kaki Gunung Salak. Cocok banget kan buat healing? Inilah salah satu resort kami dengan tipe The Apache. Jika ingin tahu lebih jauh, ikuti kami di Cuan Bos. Mau me time, family time, atau bahkan romantic time bareng pasangan, rasanya pas banget ya di sini. Resort cakep yang dibangun di atas lahan seluas 10,8 hektar ini didesain ala Western Indian dan Eastern Mongolian. Jadi beda banget kan dari glamping yang lain? Sensasinya, nginep di tenda-tenda kerucut ala anggota suku-suku di masa lalu itulah yang bikin seru. Tapi kenapa membuat seperti ini? Menginginkan konsep yang unik, yang tidak ada duanya di dunia, di Indonesia maupun di dunia. Sejak dibuka 2011 silam, pengunjung terus berdatangan. Gak cuma mau nginep, tapi juga pengen menjajal berbagai fasilitas outdoornya, Bos. Buat yang mau uji nyali beraksi di ketinggian, jajal deh spot yang satu ini. Kita ditantang untuk beraksi di seutas tali baja di ketinggian 8 meter. Waduh, untuk sampai ke atasnya aja udah menantang banget. Naik tangga cuy, hitung-hitung olahraga lah ya. Nah, ini dia yang namanya zip bike atau sepeda gantung. Cara naikinnya sama kayak sepeda biasa, Bos. Bedanya ini rasanya kita kayak lagi terbang. Karena si sepeda kita kayuh di seutas lintasan yang tinggi banget. Tapi jangan khawatir, Bos. Tools pengamannya lengkap banget kok. Safety nomor 1 deh ya. Yuk lanjut. Kita masih main yang tinggi-tinggi. Kali ini Flying Fox favorit semua kalangan nih. Kita akan diajak menaklukkan lintasan tinggi dengan bergantung di seutas tali. 1, 2, 3, meluncur!
Nah, buat yang takut ketinggian, mending main di darat aja. Nggak kalah serunya juga kok. Yuk mari kita naik kuda. Pemandunya siap sedia jagain kita, jadi pasti aman bos. Si kuda nggak bakal lari ngebut mendadak. Asik kan? Tiketnya masih masuk akal kok harganya bos, mulai dari 50 ribuan aja. Serunya lagi nih, waterboom dan mini playgroundnya bebas diakses semua tamu tanpa biaya, alias gratis tis-tis. Bebas berenang dan main air deh sampai puas. Perosotan dan seluncurannya asik banget bos, dijamin hasrat berpetualang terpuaskan deh di sini. Nah, buat mama papanya, bisa nih menjajal shooting target dan mini golf. Beneran healing paket lengkap kan ini namanya? Hehe, dijamin jadi betah dan males pulang deh. Main udah, sekarang siap-siap mau nginep dan camping dong ya. Yuk kita intip pilihan tenda glampingnya. Ini Mongolian Camp yang letaknya paling dekat dengan kolam renang dan resto. Strategis nih. Mau makan deket, mau nyemplung juga tinggal biur aja. Kapasitasnya sampai 6 orang. Luas banget kan? Harganya 1,3 jutaan. Terus kalau yang ini namanya The Apache Camp. Kalau pengen makan atau berenang, tinggal telepon aja petugasnya. Terus, tara, mobil bagi pun siap menjemput Anda bos. Keren kan? Nggak perlu capek-capek kita menuju wahana. Gimana bos? Udah capek keliling sana-sini? Istirahat yuk sambil ngemil-ngemil cantik. Disinilah semua tamu bisa menikmati menu pilihannya. Ragam menunya banyak bos. Mulai dari menu western sampai hidangan lokal, semuanya ada. Harganya mulai dari 20 ribuan aja. Aman kan buat keuangan kita? Nah, kalau udah kenyang gini, otak jadi giat nih diajakin hitung omset. Sekitar 50% dari sebelum pandemi revenue-nya. Tapi tetap bunyinya miliar setiap bulannya. Nah, udah denger sendiri kan bos? Udah nggak main juta-juta bos. Omsetnya udah miliaran. Emang ya, bisnis wisata tuh nggak ada matinya? Karena semua orang butuh nih tempat buat ngademin pikiran dan sejenak lepas dari rutinitas. Pengen bikin juga bisnis begini? Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan nih bos, biar bisnis lancar jaya dan gak mandek di tengah jalan. Selain investasi duit yang mencukupi, modal awal kita adalah hasil riset dan survei pasar bos. Biar kita tahu betul apa yang diinginkan dan dibutuhkan pasar. Terus, cari lokasi yang cakep dan strategis bos. Pemandangan indah dan kemudahan akses jadi pertimbangan utama ya. Ketiga, rencanakan ragam fasilitas yang bisa memanjakan tamu dan pengunjung. Rancang juga pilihan kegiatan yang bisa diikuti penginap, biar nggak bosen dan mati gaya gitu bos. Lalu, pastikan semua wahana dan fasilitas penginapan dibangun dengan kualitas dan standar keamanan yang memadai. Nggak boleh asal-asalan bos. Baru terakhir, kutak-katik hitungan harganya, yang tetap enteng di kantong konsumen, tapi juga tetap bikin perputaran bisnis berjalan sehat. Jadi pengelola dan konsumen sama-sama happy-nya bos. Lalu siapkan diri menghadapi segala kemungkinan bos. Ada kalanya kita juga harus siap mengatasi kerugian dan aneka masalah yang muncul dadakan. Misalnya nih, saat pandemi melanda, tempat ini sempat tutup total beberapa bulan loh. Terbukti kan bos, dengan tekad kuat dan kerja sama semua pihak, bisnis pun bisa hidup kembali. Bahkan lebih ramai daripada sebelum pandemi. Iya, semua orang yang udah suntuk di rumah terus pasti pada keluar cari hiburan kan? Jadi harapan cuan masih tetap bersinar bos. Ternyata prospek resort masih menjanjikan. Yang penting berusaha dan bekerja. Dan cuan bos. Bos, siapa nih yang butuh sahabat setia buat nonton Piala Dunia? Yes, nungguin gol menjebol gawang sambil ngemil, emang sedep banget kan? Apalagi kalau cemilannya lain daripada yang lain. Keripik singkong atau pisang udah biasa ya, baru istimewa kalau keripiknya keripik pare. What?
Emangnya nggak pahit ya? Jelas enggak dong bos. Kalau jago ngolahnya, si pahit ini bisa berubah jadi enak banget. Sampai puluhan ribu kemasan habis diborong fans berat keripik pare setiap bulan loh bos. Nah, hari ini kita pengen kenalin bos semua dengan produsen dan pemasok keripik pare terbesar asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekalian kita belajar bisnisnya. Usaha itu, bisnis itu harus memiliki niat yang paling utama bos. Mau tahu perjalanan dari rumah Kak Memet? Yuk ikuti terus di Cuan Bos. Teh Risna ini emang jago berbisnis bos. Awalnya ia adalah produsen mochi aneka rasa. Tapi persaingan dunia usaha yang galaknya nauzubillah membuatnya nyaris bangkrut. Ia pun gesit melakukan terobosan biar bisnisnya tetap hidup dan digemari pelanggan. Muncullah ide out of the box ini, bikin keripik pare. Langka loh ini. Sumpah penasaran, kenapa harus pare sih teh? Karena memang satu, dia memiliki khasiat yang bagus untuk daya tahan tubuh. Kedua, memang saya ingin memberdayakan bahan baku lokal. Udah bahan bakunya unik, Teh Risna masih lanjut lagi dengan berbagai inovasi lain. Si keripik pare ini dikreasikan dengan berbagai varian rasa yang bikin para pelanggan jadi ketagihan. Nih bos, ada keripik pare pedas dengan campuran bubuk cabai yang nampol banget hotnya. Ada juga keripik pare original yang rasanya gurih-gurih nyoy. Cheese lovers, nih ada yang rasa keju juga. Dan ada juga rasa barbecue yang gurih pedas manis. Yang terakhir nih bestsellernya, si bungsu yang baru aja launching. Keripik pare rasa coklat dengan baluran coklat asli yang dicairkan. Makin ngiler nggak nih bos? Nah, mochi si produk perdananya juga masih tersedia loh. Ada mochi coklat, keju, dan kacang. Adonannya molor legit, isiannya mantap, masih ditambah lagi topping luar. Produknya udah super inovatif, kemasannya nggak boleh kalah dong ya. Cakep dan kekinian banget bos. Ini bagian dari langkah branding biar si pare bisa menembus berbagai ceruk pasar bos. Terutama pasar kaum muda yang biasanya jatuh cinta pada pandangan pertama kemasannya. Biar si keripik makin istimewa, parenya juga bukan yang biasa aja bos. Ini pare asli Kebumen yang ukurannya gede. Selain size-nya jumbo, pare Kebumen juga punya kandungan air lebih banyak, jadi rasa pahitnya nggak begitu menggigit. Pertama, pare diiris tipis-tipis pakai alat begini. Terus, pare harus dicuci air yang mengalir sebanyak 3 kali. Abis itu, direndam dalam air garam selama 3 jam, bos. Setelah itu, si pare dibumbui dengan adonan tepung berempah dan lalu digoreng. Gorengnya pakai 2 wajan bos. Ini wajan untuk adonan basah dan ini wajan buat keripik yang sudah setengah kering. Goreng si pare sampai benar-benar garing dan warnanya kecoklatan. Kira-kira 15 menitan lah. Dalam penggorengan keripik pare itu ada 2 kali metode penggorengan. Untuk apa? Agar tekstur dari keripik parenya itu lebih renyah lagi. Kriuk kan? Mateng deh. Tiriskan dulu sampai minyaknya tak bersisa. Baru kita masuk ke proses penambahan rasa alias dibumbuin bos. Lihat tuh, guyuran coklat cairnya beneran mantap. Coklat yang digunakan juga terjamin kualitasnya. Jadi rasanya pun makin spesial, nggak pahit sama sekali. Terakhir, tinggal masuk ke proses packing deh. Bos, meskipun usaha Teh Risna ini tergolong industri rumahan, pemasarannya udah meluas kemana-mana bos. Dikelolanya profesional sih, jadi nggak heran kalau bisnis berkembang makin luas. Kerja keras dan cerdas Teh Risna bikin semua produk rumah Kak Memet kini sudah bertengger manis di berbagai supermarket modern. Dan semua e-commerce digital loh bos. Resellernya juga nggak tanggung-tanggung, ada ratusan dari seluruh Nusantara. Akhirnya ya mulut ke mulut lagi dan reseller-reseller mulai menjual, terus mulai saya nyoba juga usaha di toko online dan alhamdulillah ternyata peminatnya lumayan juga.
Harganya juga manis banget bos, nggak bikin jidat mengkerut. Hihi. Keripik pare rasa pedas, asin, original, dan keju harganya seragam di 20 ribuan aja. Nah, kalau rasa coklat dengan guyuran coklat leleh tadi, satu toplesnya dijual 30 ribuan. Mochinya juga murmer bos. Mochi isi 20 dihargai 30 ribu rupiah. Sedangkan yang isi 36 dijual seharga 55 ribuan. Gimana? Bahagia kan lihat harga yang merakyat gini bos? Nah, Teh, dalam sebulan bisa laku berapa nih keripik parenya Teh? Per bulan itu omset tuh keripik pare saya keluar sekitar 4.000 piece. 4.000 piece itu per 1 minggu itu keluar 1.000 pieces per 10 toko. Mantep, 4.000 pak per bulan bos. Kalau kita kalikan harga terendah 20 ribuan aja, kurang lebih 80 jutaan masuk kantong loh bos. Renyah banget kan omsetnya si keripik pare ini? Itu minimal ya bos, kan hitungan penjualan mochi dan keripik pare coklatnya belum masuk. Kalau di total, adalah 100 jutaan dipanen tiap bulan. Ngiler bener kan lihat hasil penjualan model begini bos? Sukses mengembangkan usaha memang jadi impian setiap pengusaha ya. Tapi makin seru nggak sih kalau suksesnya bareng-bareng juga? Makanya Teh Risna juga nggak pelit ilmu. Ia menggalang kerjasama juga dengan sesama UMKM se-Kabupaten Bekasi. Wih, makin berkah nih usahanya kalau bisa bermanfaat buat banyak orang lainnya. Salut Teh! Nah, siapa sangka pare yang terkenal pahit justru di sini bisa menjadi cemilan unik dan manis, semanis cuan bos. Kali ini Cuan Bos mau bahas jangkrik bos. Hehe, jangan jijik dulu. Kedengarannya sih nggak ada elit-elitnya ya bisnis jangkrik. Tapi kalau tahu cuannya sampai puluhan juta, pasti bakal dilirik deh. Kuy, kita contoh bisnis ternak jangkrik di kawasan Lewinanggung Pulo, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Di tangan Sony Budiarto, puluhan box jangkrik diternak dan menjadi mesin cuan yang menjanjikan. Halo bos, nama saya Sony Budiarto, saya seorang peternak jangkrik, tepatnya peternakan jangkrik Lewinanggung Sony. Apabila bos ingin mendapat cuan dari usaha jangkrik, maka tempatnya di sini. Bermula dari mencoba peruntungan ternak jangkrik di tahun 2010, Pak Sony jadi salah satu peternak sukses di Jawa Barat. Setidaknya ada 60 box kandang jangkrik. Bukan box kecil-kecil ya bos, ukuran kandang jangkrik sekitar 2 x 3 meter. Ini sih bukan peternak kelas teri ya. Memanfaatkan lahan tak terpakai, kandang jangkrik dibangun dengan konsep semi terbuka. Di Indonesia, ternak jangkrik sebenarnya sudah nggak asing lagi. Yang perlu dipikirkan sebelum terjun ke bisnis ternak jangkrik adalah pasarnya. Yup, harus pinter-pinter cari pelanggan yang butuh jangkrik setiap hari. Pelanggan yang paling potensial sih, ya pecinta burung. Pemberian pakan jangkrik dipercaya bisa mempengaruhi kesehatan burung bos. Apalagi yang burungnya sering ikut kompetisi. Wajib banget tuh punya stok jangkrik. Masalah harga, no bargain bos. Buktinya hasil panen jangkrik Pak Sony ada aja peminatnya. Awal ternak jangkrik, Pak Sony hanya bermodalkan beberapa box kecil. Cari pembelinya juga door to door. Pak Sony bersama istri sering mengunjungi sejumlah pengepul pakan burung. Tapi itu dulu bos. Setelah berkembang, Pak Sony sudah punya setidaknya 2 pengepul yang siap menampung berapapun hasil panen yang didapatkan. Wih, gurih! Saat usaha dimulai, peternak hanya membutuhkan modal awal saja. Ketika ternak sudah berjalan, nggak ada lagi pengeluaran buat beli bibit jangkrik. Paling ya butuh modal buat ngembangin kandang aja. Kenapa saya memilih jangkrik? Tentunya ada alasannya. Yang pertama dan yang paling utama itu perputaran modal lebih cepat. Kemudian biaya operasional juga nggak terlalu tinggi. Kemudian persentase keuntungan yang kita dapatkan itu lebih menjanjikan lah. Kemudian hama juga nggak terlalu banyak, yang jelas gampang dipelajari. Ternak jangkrik nggak beda jauh dengan ternak hewan pada umumnya. Dibutuhkan sejumlah treatment dan perawatan supaya jangkrik produktif.
Pertama, kondisi kandang. Pada bagian bawah, Pak Sony memilih media daun pisang kering sebagai tempat jangkrik beradaptasi. Dengan daun pisang kering, jangkrik leluasa untuk berkembang. Jangkrik berasa lagi di habitat aslinya aja. Setelah itu, suhu ruangan. Suhu kandang harus stabil, bos. Setidaknya di bawah 24 derajat Celcius agar jangkrik tidak depresi. Terakhir, pemberian pakan. Biasanya, jangkrik hanya diberi sejumlah sayuran dan tumbuhan. Berbeda dengan Pak Sony yang memiliki kombinasi pakan menggunakan sayuran dan pur ayam. Sementara untuk minuman jangkrik, Pak Sony memanfaatkan potongan pelepah pisang. Kandungan air pada pelepah pisang merupakan cara alami dalam pengembang biakan jangkrik dibanding semprot, sehingga jangkrik bisa minum kapan saja. Sistem ternak jangkrik ini dimulai dari indukan. Indukan jangkrik biasanya berusia di atas 30 hari. Secara bentuk, indukan jangkrik memiliki sayap, warna pekat, dan ukuran lebih besar. Untuk menghasilkan telur, indukan jangkrik biasanya ditempatkan di box isolasi selama beberapa hari. Pada bagian bawah kandang diletakkan pasir dengan wadah khusus. Setelah beberapa hari, baru deh bisa panen telur. Ada tekniknya nih, bagian pasir kemudian diambil, setelah itu siram dengan air bersih. Saring pasir menggunakan kain dan telur jangkrik akan terpisah dengan sendirinya. Diamkan telur jangkrik beberapa saat sampai mengering. Masuk ke tahap penetasan telur. Telur-telur yang sudah dipanen diletakkan di atas kain. Sekitar 2-3 hari, telur akan menetas satu persatu. Anakan jangkrik yang sudah menetas sudah bisa diberi pakan dengan menaburkan bubuk pur ayam. Namanya bisnis, apalagi yang belum lazim, pasti ada pro dan kontra. Sebelum ternaknya besar seperti sekarang, Pak Sony sering banget tuh diremehin. Orang memandang sebelah mata ternak jangkrik. Setelah saya laksanakan kerjakan, hasilnya juga alhamdulillah. Proses berikutnya, pembesaran jangkrik. Dimulai dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai usia 30 hari dan siap untuk dipanen. Untuk panen jangkrik, hitungannya per kilogram. Jangkrik yang sudah siap panen dimasukkan ke dalam karung yang sudah diisi dengan daun pisang kering dan ditimbang. Biasanya sih Pak Sony bisa 3 kali panen setiap 4 bulan. Kira-kira dalam tiap panen ada berapa kilo jangkrik sih, Bos? Sekali panen 700 kilo kepegang. 700 kali 3 karena kita 4 bulan 3 kali. Hasilnya sekian kintal kali harga rata-rata misalnya 30 sudah kelihatan harganya berapa cuan yang kita ambil. Gurih, Bos! Ternyata bisnis ternak jangkrik bikin kantong tebal. Tiap panen, jangkrik yang dihasilkan Pak Sony mencapai 700 kg. Kalau dihitung nih, ada sekitaran 2,1 ton jangkrik per 4 bulan dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Berarti omset keseluruhan Pak Sony per 4 bulan mencapai Rp63 juta. Kriuk, Bos! Benar-benar cuannya pecah habis ya. Bagi Pak Sony, belajar dan belajar adalah hal yang harus tetap dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang pernah ada. Intinya, Bos, jangan cepat puas. Untuk rekan-rekan yang mau usaha, apapun bentuk usahanya, yang penting fokus, sungguh-sungguh, hingga akhirnya kita dapat cuan, Bos. Bos, yang namanya membangun bisnis, berat kan ya kalau semua ditanggung sendiri? Paling enak tuh kalau kita punya partner yang bisa diajak kerjasama dalam berbagai hal. Mulai dari patungan modal, mikirin kemajuan dan inovasi bisnis ke depan, sampai merancang kemungkinan perluasan usaha kita, ya nggak, Bos? Nah, tapi punya partner yang top marko top kudu dibangun dari satu landasan paling dasar yang susah-susah gampang membangunnya, Bos. Apaan tuh? Rasa saling percaya. Kelihatannya emang gampang, tapi nyatanya susah loh. Biar kita bisa saling percaya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mempercayai orang lain. Tentunya, orang yang sudah kita pilih dan kenali betul kepribadiannya loh ya. Nggak asal aja semua orang kita kasih kepercayaan. Bisa berabe, Bos.
Terus, jalin komunikasi yang baik dengan konsumen atau partner kerja. Terbuka dan transparan, tidak menutup-nutupi data dan fakta apapun. Biar semuanya sama-sama enak gitu, Bos. Nah, jangan pula kita berbohong sekecil apapun dan dengan alasan apapun. Kita mesti jujur sejujur-jujurnya, Bos. Lalu pastikan hubungan yang kita jalani ini menguntungkan, Bos. Ya, siapa sih yang mau merugi di dunia ini? Nggak ada kan? Apalagi konsumen atau partner bisnis kita. Pastikan pula kita menghargai waktu orang lain. Selalu tepat waktu kalau janjian dengan siapapun, dalam event, dan kebutuhan apapun. Sederhana nih, tapi efektif banget kalau dilakukan, Bos. No ngaret-ngaret klap lah pokoknya. Terakhir, bertanggung jawab. Jangan kabur dan menghindari masalah. Bersikaplah kesatria dan dengan gagah pertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Ini baru mantap namanya, Bos. Kalau kita konsisten memupuk sikap ini, siapapun yang akan bekerja sama dengan kita pasti akan percaya. Hubungan bisnis pun jadi lebih menyenangkan dan bebas dari rasa curiga. Gimana? Setuju nggak, Bos? Setuju dong ya. Kan demi biar kita bisa hasilkan bisnis yang cuan, Bos. Sampai jumpa.